Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwin Nurul Fakhrul Razi dari kelas 11 IPA 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang jinayat, kisos, diat, dan kafarot. Yang pertama, jinayat. Jinayat menurut bahasa berasal dari kata jana atau yajni yang berarti memetik. Sedangkan menurut istilah, jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak karena dapat mengakibatkan kerusakan pada agama, harta, benda, atau jiwa. Jinayat terbagi menjadi dua. Yang pertama, jinayat an-nafs atau jinayat jiwa, yaitu jinayat yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau bisa dikatakan pembunuhan. Yang kedua adalah jinayat duna an-nafs atau perbuatan yang melukai seseorang atau melukai anggota badannya namun tidak sampai hilang nyawa. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 93. Pembunuhan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang memang sudah direncanakan dan diniatkan oleh si pembunuh dan memakai alat-alat yang biasanya dipakai untuk membunuh, baik itu parang, golok, arit, atau semacamnya. Yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja atau semi-sengaja, yaitu pembunuhan yang menurut akal kita, alat yang digunakan itu tidak mungkin akan mengakibatkan suatu kematian. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang secara tidak sengaja terjadi, pembunuhan yang memang tidak disengaja. Yang pertama adalah hukuman bagi pembunuh secara sengaja, yaitu yang pertama adalah kisos. Hukuman aslinya adalah kisos, namun hukuman penggantinya adalah diat dan takzir. Kemudian terhalangnya hak harta waris. Hukuman untuk pembunuh semi sengaja atau pembunuhan seperti disengaja adalah kafarot atau denda. Dan yang terakhir adalah pembunuhan secara tidak sengaja. Hukumannya adalah diat atau kafarot. Selanjutnya puasa 2 bulan berturut-turut dan terhalang dari hak harta waris. Kisos adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, baik itu pembunuhan maupun menghilangkan anggota badan ataupun yang lainnya yang dilakukan secara sengaja. Kisos ini terbagi menjadi dua, yaitu kisos jiwa dan kisos anggota badan. Kisos jiwa dilakukan kepada para pelaku pembunuhan, sedangkan kisos anggota badan dilakukan pada pelaku yang melukai anggota badan ataupun yang lainnya. Syarat-syarat dilakukan kisos yang pertama adalah yang terbunuh terjaga darahnya atau bukan penjahat. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Yang keempat, yang terbunuh dan pembunuh sama derajatnya. Dan yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Diat menurut bahasa berarti membayar denda. Menurut istilah, diat adalah sejumlah harta yang dibayarkan atau diberikan sebagai ganti rugi atau pengganti jiwa atas tindakan yang telah dilakukan, baik itu pembunuhan ataupun melukai seseorang dengan sengaja. Selanjutnya adalah sebab-sebab dilakukannya diat. Yang pertama, pelaku pembunuhan secara semi sengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, pelaku pembunuhan secara sengaja namun dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Yang ketiga, pelaku pembunuhan secara sengaja yang belum dikisos lalu kabur sehingga keluarga dari pihak yang membunuh dikenakan diat. Yang keempat, pelaku yang melukai anggota badan namun dimaafkan oleh pihak yang korban. Selanjutnya adalah kafarot. Menurut bahasa, kafarot berarti menghapuskan, menutup, atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, kafarot adalah
tebusan yang harus kita bayar untuk menutupi atau untuk membersihkan suatu kesalahan yang telah kita lakukan karena melanggar syariat Islam. Sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.